Ibu ya di presensi kemarin kita usahakan mudah-mudahan jaringannya stabil. Oke. Ya, Bapak Ibu mohon responnya apakah suara saya jelas? Suara saya dan Bu Sayyidati apakah jelas dan gambarnya pun jelas? Jelas, jelas, Pak. Alhamdulillah, sip. Ya, silakan. Oke. Ya, baik, mari kita mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sudah izinkan Bapak Ibu untuk bisa menyalakan mikrofon dan mengirimkan pesan ya. Ya, supaya tidak mengambil waktu terlalu banyak, kita mulai saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umur dunia waddin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa sallam tasliman katsira. Semoga pertemuan ini adalah pertemuan yang membawa berkah, rahmat dan ampunan. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu juga berada dalam kondisi sehat walafiat bersama dengan keluarga dan bersemangat untuk menghadapi liburan esok hari. Jadi kita belajar dulu ya di malam harinya. Bapak Ibu sekalian, ya kami sangat mengucapkan terima kasih Bapak Ibu bisa mengikuti pelatihan hari pertama dan sekaligus hari kedua ini, di mana di hari kedua ini kita akan lebih memperdalam tentang asesmen dalam pembelajaran. Ya, ada kaidah Bapak Ibu, jangan mengambil ilmu dari orang yang tidak kau persaksikan keilmuannya. Jadi kalau kita misalnya ingin menghadiri webinar atau ya mencari ilmu lah ke seseorang, ya, kita harus tahu dulu ini apakah benar beliau tuh berguru ya kepada orang yang memang benar-benar praktisinya gitu. Jadi kalau istilah dulu tuh ada ijazahnya ya. Nah, jadi ada tanda bukti bahwa kita tuh sudah menyelesaikan pembelajarannya gitu. Nah, ya alhamdulillah kami para fasilitator pembelajaran mendalam dilatih oleh Dr. Heriana, kemudian Ibu Dr. Nenden dan Dr. Iden. Kami juga berkesempatan untuk memperdalam bagaimana asesmen dalam pembelajaran mendalam itu dilakukan. Nah, insya Allah akan kita bahas hari ini ya bagaimana implementasinya dengan menggunakan Wayground. Oke, Bapak Ibu, kami kemarin menghadapi banyak masalah teknis dan ternyata ketika kita diskusikan di grup besar para Wayground Super Trainer untuk live session ya di Wayground memang sedang menghadapi traffic yang sangat berat ya. Oleh karena itu kami memberikan link yang bisa Bapak Ibu kerjakan secara tugas ya, tugas rumah atau assign ya. Jadi kita bisa mengerjakan dalam
sesi yang asinkronus, tidak sinkronus langsung seperti ini, karena memang berat banget ya kemarin juga kita saksikan. Oke, Bapak Ibu, mari kita mulai saja dengan mengawali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Oke, mari kita lihat. Ya, nah, izin saya rekam Bapak Ibu ya di YouTube. Nah, Bapak Ibu, untuk materi seperti kemarin kami berikan aksesnya ya, kita sudah posting semuanya di LMS Sunber Campus ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang sedang berada di depan laptop, Bapak Ibu boleh masuk ke profil, ke akun LMS-nya, karena kita akan belajar dari sana. Oke, izin saya keluar dulu karena ini tampilan gurunya. Ya, apakah Bapak Ibu sudah bisa masuk semua? Bapak Ibu boleh mohon responnya. Bapak Ibu ada yang sudah bisa masuk belum ke LMS-nya? Ya, bagaimana? Oke, sudah ya. Nah, jadi Bapak Ibu silakan masuk ke link yang sudah kami bagikan di grup. Nah, kemudian silakan klik masuk. Nah, masukkan email yang sudah kami bagikan, Bapak Ibu. Dalam hal ini saya menggunakan email dummy ya. Kemudian kata sandinya secara default itu 123456778. Kalau Bapak Ibu sudah berhasil masuk, tolong segera rubah ya passwordnya supaya Bapak Ibu nanti tidak akun Bapak Ibu tidak dipergunakan oleh orang lain. Oke, kemudian silakan Bapak Ibu masuk ke kelasnya. Kemudian klik ini kelas yang sudah kita buatkan, pelatihan pembelajaran mendalam ya. Nah, klik materinya Bapak Ibu, kita akan mulai dari sini materi. Kami tidak akan mulai dari satu ya, karena kita fokus saja ke PM4, ke pembelajaran mendalam modul 4 ya, asesmen dalam pembelajaran mendalam. Jadi silakan Bapak Ibu klik yang ini nih, yang asesmen dalam pembelajaran mendalam. Kalau Bapak Ibu kesulitan, ada yang belum masuk, silakan boleh chat dulu ke Google Chat ya langsung. Dalam hal ini saya tidak share screen ya Bapak Ibu ya, supaya tidak terlalu berat. Bapak Ibu bisa lihat layar saya yang disematkan. Oke, nah ini Bapak Ibu, kita mulai dari sini ya, dari presentasi asesmen dalam pembelajaran mendalam. Nah, ini materi yang sudah dibawakan oleh Bu Sayyidati kemarin. Ini presentasi Wayground dan ini presentasi dari Bu Sayyidati ya. Nah, sekarang kita lihat dulu presentasi asesmen dalam pembelajaran mendalam yang ini ya, Bapak Ibu ya. Jadi silakan klik saja. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke tayangan Salindia modul 4 dari Kemendikbudristek. Baik, Bapak Ibu, mari kita lihat di sini tujuan dari pemahaman tentang asesmen pembelajaran dalam mendalam ini. Pertama, menganalisis fungsi asesmen ya dalam pembelajaran mendalam. Kemudian mengidentifikasi jenis dan bentuk asesmen dalam pembelajaran mendalam dan merancang asesmen pembelajaran untuk pembelajaran mendalam. Nah, sebagai refleksi awal, mari kita lihat dari kasusnya
Pak Dani ya. Saya bacakan, Pak Dani memulai pembelajaran dengan menjelaskan materi di depan kelas. Selama penjelasan berlangsung, siswa mendengarkan dengan seksama. Karena Pak Dani meminta siswa merangkum materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, siswa mengumpulkan hasil rangkuman materi yang telah disusun. Pak Dani selanjutnya meminta siswa mengerjakan lembar kerja siswa ya LKS yang di dalamnya berupa soal-soal sederhana yang menguji pemahaman dasar seperti sebutkan pengertian dari, tuliskan contoh dari. Nah, ini sepertinya kegiatan kita sehari-hari ya. Setelah semua soal dikerjakan, Pak Dani meminta siswa bertukar LKS untuk saling memeriksa jawaban. Ketika ujian semester tiba, Pak Dani menyusun soal ujian dengan mengambil soal-soal yang sebelumnya sudah pernah dikerjakan siswa di LKS. Nah, oke, bagaimana pendapat Bapak Ibu terhadap teknik asesmen yang dilakukan oleh Pak Dani? Apakah teknik tersebut sudah relevan dengan pembelajaran mendalam? Oke, mari kita tukar pikiran dulu Bapak Ibu sebelum kita maju ke sesi selanjutnya. Boleh silakan memberikan komentar di kolom chat atau langsung Bapak Ibu bisa menyalakan mikrofonnya, silakan. Oh, belum masuk kelas, oke. Belum masuk tutor sebaya. Oke, ada yang sudah, ada yang belum ya Bapak Ibu masuk. Oke, sebentar, linknya saya bagikan dulu. Ya, terima kasih Pak Muhammad Rizwan. Pak Muhammad Rizan, mohon maaf. Linknya yang kita bagikan di kolom chat ya. Kalau Bapak Ibu masih ingat dengan username dan password yang sebelumnya Bapak Ibu daftarkan, nah itu tinggal masuk aja, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan LMS, akses LMS ya. Oke. Ya. Mohon maaf Bapak. Ya, silakan Ibu. Saya belum bisa masuk karena saya di data pesertanya juga belum masuk ini. Oke. Kemarin saya pas, iya internet juga mati langsung kemarin mengikuti, tapi belum sempat masuk. Oh iya. Bu Sri ya? Ya. Ya. Iya, terima kasih. Saya proses setelah pelatihan selesai Ibu ya, mohon maaf karena saya sedang berada di depan ini juga, jadi kita proses nanti Bapak Ibu ya. Nanti saya tambahkan, mohon nanti Ibu japri ke saya supaya tidak lupa. Materinya ada di sana. Siap. Terima kasih Bapak. Ya, silakan. Nah, Bapak Ibu silakan, ada yang mau berkomentar tentang Pak Dani ini nih. Apakah tekniknya sudah relevan atau belum? Oke. Kita berikan jawaban relevan atau iya atau tidak saja. Coba Bapak Ibu. Relevan. Relevan, ya. Ada yang berpendapat lain? Oke. Nah, betul. Ada yang relevan, ada juga yang berpendapat tidak, ya Bapak Ibu. Nah, kenapa relevan? Karena pertanyaan-pertanyaan yang diutarakan oleh Pak Dani, sebutkan pengertian dari, tuliskan contoh dari, ini merupakan tingkat kecerdasan paling bawah ya dalam taksonomi, belum termasuk taksonomi Solo di pembelajaran mendalam, yaitu mengingat. Jadi kalau misalnya pengertian
menyebutkan pengertian, tuliskan contoh. Ini hanya mengingat saja. Kita belum melatih siswa untuk berpikir lebih mendalam, ya. Nah, karena itu syarat asesmen itu harus satu berkeadilan, ya. Yang kedua edukatif, yang ketiga objektif. Nah, berkeadilan berarti penilaian itu tidak bias ya oleh latar belakang identitas atau kebutuhan khusus peserta didik. Nah, kemungkinan mungkin pertanyaan-pertanyaan tadi akan sangat mudah dijawab oleh para peserta didik yang bagus ya ingatannya. Tapi beda kalau kecerdasannya misalnya kinestetik atau auditori, mereka akan kesulitan dengan pertanyaan tadi ya. Nah, kemudian prinsip yang kedua edukatif. Nah, ini hasilnya digunakan sebagai umpan balik peserta didik dan orang tua untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar. Jadi asesmen ini Bapak Ibu ada yang formatif, ada yang sumatif. Nah, yang untuk umpan balik ini ada di bagian formatif. Jadi selama proses pembelajaran itu berlangsung, nah kita sambil menilai dan bisa sebagai umpan balik bagi kita untuk peserta didik dan orang tuanya. Jadi ada fungsi kontrol di sana ya. Kemudian objektif. Nah, ini penilaian juga tidak didasarkan pada informasi faktual atau pencapaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Nah, ini pertama prinsip asesmen dulu ya Bapak Ibu, kita harus pahami terlebih dahulu. Nah, kemudian Bapak Ibu kita loncat dulu ya ke slide ke-9. Nah, ini yang tadi kita bahas taksonomi Bloom dan taksonomi Solo. Ini adalah pengalaman belajar yang digunakan dalam pembelajaran mendalam. Nah, jadi ketika kita mempergunakan asesmen Bapak Ibu dalam pembelajaran mendalam, ya, maka kita harus mempergunakan ini nih. Mungkin kurang jelas ya. Saya tampilkan. Saya perbesar. Nah, oke. Nah, jadi kalau di taksonomi Bloom itu ada mengingat yang tadi kita bahas Bapak Ibu ya. Soalnya relevan memang, tapi hanya untuk mengingat saja. Nah, untuk memahami kita membutuh pertanyaan yang lebih tinggi ya. Misalnya menjelaskan ya. Kemudian untuk menerapkan juga ini butuh pertanyaan bagaimana, how to ya. Penganalisis itu membandingkan informasi satu dengan yang lainnya. Kemudian mengevaluasi ini juga berarti memeriksa data yang diberikan apakah benar atau tidak dan akhirnya mencipta. Nah, itu di taksonomi Bloom. Kalau di taksonomi Solo Bapak Ibu ini ada 3 ya. Ada 5 bagian. Ada pra struktural ya. Di sini tidak ada bandingannya ya, perbandingannya dengan Bloom. Kemudian uni struktural, nah ini untuk mengingat. Multi struktural, memahami, jadi ini dia bisa mengaitkan, uni struktural itu hanya bisa mengaitkan satu fakta saja, uni ya. Nah, kalau memahami multi struktural berarti dia bisa mengaitkan beberapa fakta untuk mendapatkan satu informasi. Nah, kemudian relasional ini masuknya ke menganalisis dan menerapkan. Jadi dia sudah bisa mengaitkan informasi satu dengan yang lainnya dan bisa membuat satu pengetahuan yang bisa dipahami oleh dirinya sendiri dan orang lain, ya, relasional. Dan yang terakhir nih berpikir abstrak yang mendalam. Nah, ini Bapak Ibu kita tuh di pembelajaran mendalam ingin masuk ke bagian atasnya. Jadi ini yang kita pergunakan dan sejalan dengan pengalaman belajar di pembelajaran mendalam. Mana pengalaman belajar ini ada 3 Bapak Ibu ya. Ada memahami, kemudian ada mengaplikasi dan merefleksi. Tingkat memahami kalau dibandingkan dengan taksonomi Bloom dan Solo ada di bagian kedua dan ketiga ya. Taksonomi Bloom berarti di tingkat memahami dan taksonomi Solo ada di multistruktural. Jadi dia bisa mengaitkan
beberapa informasi sekaligus ya dan memahaminya gitu. Itu multistruktural. Kalau mengaplikasi ini berarti sudah kontekstual. Kontekstual itu artinya bisa mengaitkan dengan dunia nyata. Pengetahuan yang dia dapatkan misalnya di biologi tentang sistem pencernaan, sistem endokrin, hormon ya itu dia bisa aplikasikan gitu, dengan kejadian nyata kontekstual, yaitu memahami penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem tersebut. Kemudian merefleksi ini artinya dia bisa menemukan gaya belajarnya atau ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa lebih luas ya yang diutarakan, yang membuka pemahaman baru. Nah ini kita ingin pengalaman belajarnya tuh lebih luas di pembelajaran mendalam. Oke. Nah, kita lihat Bapak Ibu di lingkaran yang sering kali kita lihat ya di pembelajaran mendalam seperti ini. Ini rumusnya 4, 3, 3, 8, 1 ya. Jadi kalau kita mau buat perencanaan pembelajaran mendalam ada rumusnya Bapak Ibu ya. Ini 4 di bagian luar, ini 3, kemudian ini 3 lagi dan ini 8. Ini 1. Nah, untuk membuat perencanaan pembelajaran mendalam dan kita tidak akan praktekkan ya di pelatihan ini karena kita hanya fokus ke asesmennya saja. Ya. Jadi kita fokus ke asesmennya saja. Di sini kita lihat yang harus diperhatikan ketika membuat asesmennya adalah satu memahami yang tadi ya. Memahami itu kalau di taksonomi belum berarti hanya mengingat dan memahami saja. Nah, tingkat kedua mengaplikasi ya. Kalau di taksonomi belum berarti menganalisis ya. Dan satu lagi menerapkan ya. Nah, yang ini. Menganalisis dan menerapkan aplikasi. Dan yang ketiga merefleksi berarti ini mencipta dan mengevaluasi. Jadi ketika kita membuat asesmen itu harus ada ini ya, ada aspek memahaminya, kemudian mengaplikasikannya dan merefleksikannya. Nah, oke, sedikit rumit mungkin Bapak Ibu ya, karena memang kita tidak akan paham kalau misalnya tidak masuk ke kegiatan yang aslinya ya. Nah, mari kita lihat. Ya, lingkarannya Bapak Ibu ya, kita pahami dulu nih, memahami, kemudian mengaplikasi dan merefleksi. Oke. Mari kita lihat di bagian selanjutnya di kegiatan 1 nih Bapak Ibu. Kita pelan-pelan saja ya. Nah, di kegiatan 1, di sini ada mengamati 2 karakteristik asesmen. Lalu kita diskusikan apa karakteristiknya dan taksonomi solonya yang mana yang dipergunakan untuk soal-soal berikut ini. Nah, ini ada soal 1, ini ada soal 2 dan ada taksonomi solo yang salindianya Google Slide-nya tadi kita lihat. Kita buka satu-satu ya. Nah ini soal 1, ini soal 2, ini taksonomi solonya. Nah silakan Bapak Ibu. Ini ada soal nih. Kompor surya. Kompor surya adalah perangkat yang menggunakan cahaya matahari untuk memanaskan dan memasak makanan. Nah, kompor surya terdiri dari reflektor melengkung yang mengumpulkan cahaya dari matahari ke area kecil di dasar bejana memasak. Nah, suhu pada bejana akan meningkat karena menyerap sinar matahari yang dipantulkan. Jadi ada informasi awal terlebih dahulu. Kemudian ada pertanyaan, lengkapilah pertanyaan di bawah untuk jawabanmu. Grafik di bawah ini menunjukkan jumlah rata-rata jam penyinaran matahari
per hari sepanjang tahun pada dua lokasi yang berbeda, A dan B. Pertanyaannya, manakah lokasi yang paling mendukung dan tidak mendukung untuk penggunaan kompor surya? Ini bukan untuk dijawab Bapak Ibu ya, tapi dianalisis soalnya ya. Mohon maaf nih, saya tidak menyuruh Bapak Ibu untuk mengerjakan soal ini, tapi dianalisis soalnya. Kira-kira masuk ke ranah mana nih Bapak Ibu? Boleh nyalakan mikrofonnya atau chat. Kira-kira ini masuknya kemana nih? Kalau di taksonomi belum dulu ya, yang sering kita pakai lah. Apakah ke mengingat, ke memahami, Menganalisis. menganalisis sih. Nah, kenapa harus menganalisis Bapak Ibu? Coba. Ayo kita bebas Karena aja Bapak Ibu. Silakan. ada gambar yang bisa diperbandingkan dan dianalisis apa yang menimbulkan perubahan di dalam gambar tersebut. Oke. Betul, betul sekali Ibu. Jadi ada beberapa informasi yang bisa dipecahkan ya. Ada kompor surya, ada cahaya matahari, kemudian ada pantulan. Nah, ini analisis tuh jadi informasi-informasinya terdiri dari beberapa komponen yang nanti bisa mendukung untuk menjawab pertanyaan di bawah ini ya. Nah, lokasi A di musim dingin dia nggak bisa dipergunakan, ini karena nol. Tapi ketika di musim semi dan musim panas, kompor suryanya bisa dipergunakan. Di musim gugur nggak bisa dipergunakan karena nol ya, jumlah jam cahaya mataharinya. Sedangkan di lokasi B, nah Bapak Ibu bisa menafsirkan sendiri nggak nih? Coba ada yang bisa menafsirkan nggak lokasi B bagaimana? Silakan Bapak Ibu, kita bebas aja nih, kita diskusi aja. Boleh lewat chat atau langsung menyalakan mikrofonnya, silakan. Kalau lokasi B gimana? Maaf Pak, kalau di HP nggak kelihatan jelas Oh, gambarnya. oh iya ya. Lagi buram ya Ibu ya? Iya, iya. Oke, saya perbesar. Nah, bagaimana kira-kira Bapak Ibu di lokasi B? Apakah bisa dipergunakan atau tidak? Ayo Bapak Ibu jawab. Bebas saja ya Bapak Ibu ya, tidak harus benar. Kita diskusi aja. Oke, saya bantu ya. Nah, ini jumlah jam. Nah, ini ada 6 jam nih. Di musim dingin bisa dipergunakan. Ya, di musim semi ternyata grafiknya melonjak naik dan di musim gugur dia turun. Ya, jadi dari hanya grafik ini kita bisa menganalisis dan mengartikan gitu. Soal itu tingkat kesulitannya seperti apa. Nah, sekarang contoh asesmen kedua. Nah, ini sama nggak dengan yang sebelumnya? Kira-kira Bapak Ibu ini masuk ke tingkat kesulitan yang mana nih? Tingkat berpikir yang mana? Mengingat, memahami, menganalisis, mengaplikasi. Kira-kira masuk yang mana nih Bapak Ibu? Mengingat ya Pak. Iya, betul. Ya, mengingat. Sebutkan 3 contoh. Kalau ini jelaskan berarti udah masuk ke memahami ya, betul. Apa yang dimaksud dengan reflektor ini? Berarti apa nih? Apa yang dimaksud dengan reflektor? Mengingat, memahami. Menjelaskan, itu Ya. menjelaskan. Iya, betul. Jadi masih dalam tingkat tingkat berpikir multistruktural dan unistruktural ya.
Jadi belum masuk ke aplikasi ini. Artinya pertanyaan ini yang sering kita pergunakan hanya dalam tahap memahami saja. Nah, kalau kita ingin lebih dalam lagi, maka soal yang kita pergunakan, nah seperti ini Bapak Ibu ya. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, saya memakai contoh untuk SMA ya. Ada contoh untuk SD, ada contoh untuk SMP, itu kita akan bahas di pelatihan selanjutnya. Karena panjang banget kalau dibahas ya. Jadi saya kasih contoh dulu yang SMA. Mohon maaf Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ada di tingkat SD atau SMP ya. Nah ini Bapak Ibu yang tadi kita bahas. Jadi kalau misalnya soalnya hanya masih memahami saja atau mengingat saja, maka pengalaman belajarnya hanya sampai tahap ini. Mereka ya paham aja dan sebentar lagi juga bakal lupa. Nah, kami harapkan ketika membuat perencanaan pembelajaran atau RPP ya, yang sekarang namanya udah jadi perencanaan pembelajaran tuh ya. Nah, pengalaman belajarnya berubah, yang asalnya soalnya hanya memahami jadi mengaplikasi. Dan kalau misalnya sudah ada di tahap ini, maka tidak akan sulit untuk masuk ke merefleksi. Artinya pembelajaran mereka akan menemukan gaya baru dalam belajar dan merasakan pengalaman belajar, merasakan diri sebagai seorang pembelajar sepanjang hayat. Itu tujuan dari merefleksi ya. Oke. Nah, ini kegiatan pertama ya Bapak Ibu ya. Kegiatan pertama sudah. Jadi tidak usah dikerjakan Bapak Ibu ya untuk pelatihan yang memang benar-benar dari awal ya. Baru ini tugasnya harus diselesaikan. Tapi kita hanya masuk ke playground-nya saja. Nah, ada di kegiatan selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini di kegiatan 2 nih ya. Kita lihat dulu gambar ini saja Bapak Ibu. Kita lihat gambar ini aja deh. Jadi asesmen ya. Asesmen yang kita lakukan di pembelajaran mendalam itu ada di asesmen formatif awal ya, atau asesmen diagnostik yang sering kita pakai ya. Kemudian ada asesmen formatif proses ketika pembelajaran sedang berlangsung dan asesmen sumatif ya. Jadi asesmen akhir. Nah di sini kita lihat ada terlalu kecil, saya perbesar ya Bapak Ibu. Hilang. Nah nih. Oh iya hilang. nggak bisa ini. Saya perbesar lagi, mohon maaf Bapak Ibu ya segini. Bapak Ibu bisa mendapatkan materinya langsung di LMS lengkap ya. Nah asesmen formatif itu dibagi menjadi 2 ya. Ada assessment as learning, ada assessment for learning. Nah, jadi assessment as learning ini untuk refleksi diri murid dan refleksi proses pembelajaran. Artinya Bapak Ibu tidak harus selalu memberikan soal PG, IC, nggak harus ya. Justru dengan assessment as learning kita bisa mempergunakan jurnal reflektif. Murid bisa menuliskan di buku paketnya, di buku tulisnya ya, apa yang mereka lakukan dalam kegiatan hari ini, jurnal reflektif. Self assessment, mereka menilai diri sendiri. Peer assessment, menilai penilaian antar teman. Saya ada formatnya, nanti saya bagiin ya Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu bisa melihat juga bagaimana nanti prosesnya. Lalu checklist kemajuan belajar. Kalau misalnya belajar biologi ada sistem pencernaan, maka harus belajar apanya dulu, misalnya struktur organnya dulu nih. Nah itu ada checklistnya. Misalnya belajar mulut dulu, checklist, belajar kerongkongan sudah, checklist, belajar lambung udah selesai, checklist. Nah seperti itu, checklist kemajuan belajar dan lainnya. Bapak Ibu bisa menemukan asesmen untuk refleksi sendiri ya di as learning. Kemudian untuk assessment for learning, nah ini untuk perbaikan proses
pembelajaran. Contohnya apa? Peta konsep. Nah, peta konsep ini mind mapping. Ya, mind mapping nih. Nah, seperti ini nih Bapak Ibu mind mappingnya. Jadi kita bisa membuat eh, membuat satu peta konsep ya dari materi yang kita pergunakan. Misalnya di biologi saya di sistem pencernaan ya. Ini berarti tengah-tengahnya ini sistem pencernaan. Ada struktur, ada fungsi, ada gangguan, kemudian di sini proyek misalnya teknologi yang berhubungan dengan sistem tersebut banyak Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang paling sering digunakan di pembelajaran mendalam adalah peta konsep ya, mind mapping. Kalau Bapak Ibu belajar mengikuti pelatihannya di awal-awal pelatihan tuh kita dilatih dulu untuk membuat mind mapping ya, peta konsep. Umpan balik formatif, nah langsung ya umpan balik formatif dan classroom, assessment teknik, CATS ini ada tekniknya. Kemudian observasi, kita juga bisa menilai dari sikap yang dimunculkan oleh peserta didik, misalnya dari sikap berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi. Nah itu diobservasi bisa kita nilai ya dengan menggunakan asesmen formatif. Nah kalau asesmen sumatif ini yang sering kita pergunakan, tes lisan, tes tertulis, PSAT, PSAS ya, atau juga proyek bisa dan portofolio juga bisa. Video bisa nggak jadi sumatif? Misalnya kita suruh buat video ya siswa itu dan menguploadnya ke media sosial ya, bisa nggak jadi asesmen sumatif? Bisa ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah jadi tidak harus di pembelajaran mendalam itu asesmen yang kita pergunakan tes tulis lagi, kemudian soal lagi, tidak harus ya Bapak Ibu ya. Kegiatan 3, oke, sebagai perbaikan proses pembelajaran dan pemantauan proses belajar murid ya. Nah ini ada kegiatan diskusinya ya Bapak Ibu ya untuk kegiatan luring. Nah sekarang kita lihat di Wayground-nya. Oke, bagaimana cara kita memasukkan Wayground ke pendekatan ke perencanaan pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran mendalam PM. Nah, ada contoh perencanaan pembelajaran mendalam. Nah, silakan Bapak Ibu klik yang ini. Ya, ini ada linknya. Kemudian open link in new tab. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh perencanaan pembelajaran. Contoh RPP langsung dari Puskurjat. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau melihat ada yang membagikan perencanaan pembelajaran RPP pembelajaran mendalam di grup siapapun ya dan mungkin sangat berbeda dengan yang kita miliki saat ini, yang lolos kurasi, yang benar-benar sudah diterbitkan oleh Puskurjat yang ini. Nah Bapak Ibu sudah kami berikan aksesnya lebih dulu. Nah ini Bapak Ibu ya. Oke. Kita pakai yang biologi SMA. Ini tidak bisa di-download. Saya juga nggak bisa memberikan mentahannya ya Bapak Ibu ya, karena memang ini diproteksi oleh Puskurjat. Tapi bisa dibuka ya Bapak Ibu ya. Kita buka terlebih dahulu. Saya buka di private window deh, karena di sini nggak bisa. Bapak Ibu bisa melihat nggak perencanaan pembelajaran mendalamnya di layar saya? Terlalu kecil, Pak. Oke. Oh bukan.
Oke, mohon maaf Bapak Ibu, saya mau cek dulu ini. Ya, age-nya. Nah, ini. Bapak Ibu bisa melihat nggak perencanaan pembelajaran mendalamnya? Bisa. Nah, ya, di layar saya. Saya gedein deh. Nah, ini yang sudah lolos kurasi. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau lihat ada yang jualan, ya udah mulai ada yang jualan nih ya. RPP pembelajaran mendalam. Itu dari mana sumbernya itu ya? Memang mirip-mirip dengan ini Bapak Ibu ya, tapi yang lolos kurasi langsung oleh Kementerian Puskurjar yang ini. Jadi silakan Bapak Ibu ATM saja yang ini. Dan saya mohon maaf ini untuk SMA ya. Kalau SD SMP ada di fasil kami yang di tingkat SD SMP. Insya Allah ada pelatihan lanjutan ya untuk perencanaan pembelajaran mendalam ini. Nah, pertama kita lihat ada judul yang persuasif dan menarik tentang diabetes mellitus, si pembunuh senyap, the silent killer ya, yang perlu diwaspadai. Nah, ada identitas mata pelajarannya, materinya apa, dan jumlah pertemuan yang biasa kami lakukan 3 pertemuan, 5 JP ya. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu strukturnya. Pertama identifikasi terlebih dahulu. Apa dimensi profil lulusan yang ingin kita ambil? Kan ada 8 tuh ya, ada 8. P5 kan udah dihapuskan, diganti dengan DPL, 8 profil lulusan. Di mana ada yang keimanan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian gotong royong, kemudian ada 4C ya. Nah, kita ambil yang penalaran kritis, critical thinking, kolaborasi, kreativitas, dan komunikasi. Ini yang 4C semua yang kita ambil. Nah, pertama kita tentukan dulu di 8 dimensinya. Kemudian desain pembelajaran ya. Nah, desain pembelajaran, tujuan pembelajarannya diambil dari CP dan TP yang sudah dirilis. Bapak Ibu saya sudah rilis tadi ya di grup CP terbaru BSKP yang 2025. Jadi ini tujuan pembelajaran ini kemungkinan akan berubah ya. Nah, beberapa lah ada yang berubah. Jadi silakan informasinya sudah saya bagikan di grup untuk perubahan CP tahun ini. Nah, ini TP ini diambil dari CP. Nah, ini TP-nya peserta didik atau murid ya, mampu menganalisis keterkaitan struktur dan fungsi organ pada sistem organ. Grup mana? Grup IG Kota Bandung, Bu Mulyani. Kalau belum masuk, japri ke saya, nanti kita bagikan linknya. Oke. Ya, menganalisis keterkaitan struktur dan fungsi organ pada sistem organ dan kaitan antara sistem organ satu dengan lainnya dalam merespon suatu stimulus. Nah, pada TP ini stimulus yang dimaksud adalah penyakit diabetes mellitus dan sistem organ yang berkaitan. Nah, di antaranya ada 3 sistem langsung disatukan, peredaran darah, ekskresi, dan koordinasi. Jadi Bapak Ibu ini adalah TP lintas materi ya. Kalau di kelas 11 ini sistem peredaran darah, ekskresi, koordinasi merupakan bagian-bagian yang terpisah. Ya, Bapak Ibu yang mengajar biologi sama dengan saya. Nah, di perencanaan pembelajaran kita tuh diperbolehkan ya atau dianjurkan untuk bisa mengaitkan antara lintas materi atau lintas bidang. Bisa saja dari biologi lintas bidang ke kimia ya, bisa aja gitu. Misalnya saya menjelaskan sistem pencernaan dikaitkan dengan enzim dan di kimia dikaitkan dengan kesetimbangan reaksi. Itu kan reaksi kesetimbangan ya, enzim itu. Jadi ada kaitannya nih. Kita bisa kaitkan dengan TP yang sama gitu. Nah, dianjurkannya seperti itu ya. Kalaupun tidak bisa, nggak masalah Bapak Ibu ya, kita ikuti saja alurnya. Kemudian praktek pedagogis. Nah, praktek pedagogis ini diskusi kelompok, jadi metode dan strategi ya
pembelajarannya apa yang mau dipakai. Di sini tuh diskusi kelompok dan PJBL, ya. Oh, mohon maaf, PBL ya, pembelajaran berbasis masalah dan presentasi, atau kalau GP itu biasanya window shopping ya, gallery walk gitu, presentasi. Kemitraan pembelajaran. Nah, ini harus ada juga ya. Kita berhubungan dengan siapa nih ketika belajar ini? Masyarakat dan tenaga kesehatan di lingkungan sekitar. Nah, lingkungan pembelajaran. Nah, ini budaya belajar yang akan dikembangkan adalah meningkatnya rasa ingin tahu, mampu bernalar kritis. Jadi kembali lagi ke DPL yang tadi ya, 8 profil lulusan: critical thinking, berpartisipasi aktif, kreatif, komunikatif, kolaborasi ya. Nah, itu lingkungan pembelajaran. Dan pemanfaatan digital. Nah, di sini Bapak Ibu, Playground masuk. Jadi ada aplikasi kuis interaktif, kemudian mencari informasi di internet seputar materi, aplikasi pembuat video singkat seperti CapCut ataupun Canva juga sekarang bisa. Form digital untuk mengisi jurnal. Nah, ini journaling yang tadi ya, bisa kita buat dari Google Form atau lainnya. Nah, jadi langkah-langkahnya ikutin aja Bapak Ibu. Kalau misalnya kita mau buat perencanaan pembelajaran RPPPM ya, pembelajaran mendalam, ikuti aja dari sini. Gak usah lihat yang beredar di pasaran ya. Apalagi kita harus beli itu. Nah, langkah-langkah pembelajarannya. Nah, langkah-langkah pembelajaran harus memuat 3 prinsip pembelajaran yang tadi ya. 1, memahami. 2, mengaplikasi. 3, merefleksi ya. Ini siklus. Jadi harus ada Bapak Ibu ketika kita melakukan pembelajaran. Kalau misalnya ada 3 kali pertemuan, maka 3 tahap ini harus ada. 1, memahami. 2, aplikasi. 3, merefleksi. Nah, ini tahapan memahami. Tujuannya apa? Murid itu sadar ya, dan bermakna dan menggembirakan. Yang Pak Menteri bilang mindful, meaningful, dan joyful. Ini full. Nah, pertama, murid mengerjakan asesmen formatif awal. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa melihat Playground masuk. Nah, ini ada soalnya nih, SID. Nah, Bapak Ibu saya tidak akan melakukan sesi live ya. Jadi silakan Bapak Ibu boleh cek linknya apakah berjalan atau tidak. Silakan saya berikan linknya di kolom chat. Nah, ini adalah asesmen awal, asesmen formatif awal ya. Backgroundnya masuk di sini Bapak Ibu. Nah, merupakan zat sisa metabolisme fungsi jantung. Yang mana nih? Yang jantung. Yang mana? Misalnya ini. Oh, benar. Oh, ada memesnya. Penyakit diabetes mellitus. Nah, itu ya. Jadi Playgroundnya masuk Bapak Ibu di asesmen formatif awal. Nah, tadi tentang jantung, sekarang tentang ginjal, cortex medulla pelvis. Ya. Oke. Izin Bapak Ibu ya, saya tidak selesaikan mengingat waktunya. Jadi di sini masuknya tuh Playground tuh bisa kita manfaatkan. Kemudian langkah kedua, murid membentuk kelompok diskusi secara heterogen berdasarkan hasil asesmen awal. Nah, setelah memainkan kuis kan nanti keluar hasilnya ya. Nah, kalau misalnya nilai hasilnya udah keluar, nanti kita bisa urutkan kan mana yang paling besar nilainya dan dari yang tertinggi ke terendah. Nah, lalu kita kelompokkan Bapak Ibu ya, kita kelompokkan menjadi 5 atau 4 ya, terserah Bapak Ibu.
lalu kita gabungkan antara nilai tertinggi, nilai yang tengah, dan nilai terendah. Jadi heterogen nilainya tuh, tidak yang besar-besar semua itu ya nilainya di satu kelompok, yang tengah-tengah semua, enggak gitu membuat kelompoknya. Jadi dari hasil Y ground itu kita buatkan kelompok ya, dari mulai kelompok 1 ini yang nilainya paling besar, yang tengah, dan yang terendah. Dari Bu Juangsi, kalau mode kertas masih bisa digunakan? Masih Ibu, silakan. Saya juga sudah sering pakai, sudah bisa digunakan. Dan tergantung dari jaringan yang kita miliki ya, kadang-kadang suka tidak stabil juga. Nah, dari mode kertas juga bisa kita pergunakan untuk membentuk kelompok. Nanti kan ada tuh hasilnya, kita urutkan dari yang tertinggi ke terendah dan dikelompokkan secara heterogen dari yang tertinggi ke rendah. Ini yang langkah kedua. Nah, langkah ketiga, murid bermain make match, yaitu mencocokkan kartu-kartu bergambar organ dengan sistem organ. Nah, ini saya sudah buatkan contohnya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu lihat di LMS-nya. Nah, di bagian kedua, contoh asesmen formatif proses. Nah, ini nih, contoh asesmen formatif proses. Klik saja. Nah, lalu kita start. Ini modenya mode PR ya Bapak Ibu ya, assign. Mohon maaf saya tidak bisa melakukan, dan para trainer lain juga sama, tidak bisa melakukan live session karena lagi tinggi trafficnya. Nah seperti ini Bapak Ibu, make a match. Jadi kita bisa pergunakan Y ground untuk membuat ini ya, murid bermain make a match. Nah, kita bisa pergunakan Y ground karena Y ground juga sudah mendukung menjodohkan ya, seperti ini. Ini misalnya penyerapan makanan, ini pencernaan kimiawi, ini mengunyah, esofagus, peristaltik, darah. Nah, selesai. Oke. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita bisa mempergunakan Y ground untuk membuat games yang joyful ya. Kita lanjutkan langkahnya. Lalu 4, murid berdiskusi di dalam kelompok untuk menganalisis proses yang terjadi pada masing-masing sistem organ. Nah, kegiatan ini ada lembar kerjanya, ada LK-nya nih di lampiran 1. Kita scroll dulu ke bawah. Nah, kita scroll dulu ke bawah, lampiran 1. Nah, di sini Bapak Ibu. Ini tentang ginjal ya. Ginjal bagian-bagiannya. Ada kotak 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang harus diisi. Kita juga bisa memanfaatkan Y ground untuk membuat LK-nya lebih interaktif. Nah, seperti ini. Kita bisa mengerjakannya langsung di Y ground Bapak Ibu. Loop of handle, langkung handle ya. Nah, ini di sini nih. Nah, kapsula Bowman sini. Apalagi glomerulus, nah, di sini. Collecting duct, di sini. Proximal, tubulus contortus proximal, distal. Nah, submit. Nah, jadi alih-alih kita banyak mempergunakan kertas ya, yang mungkin biaya yang dikeluarkannya akan sangat besar, Bapak Ibu bisa mempergunakan Y ground ya, memanfaatkan Y ground dengan fasilitas digitalnya. Ini LK1 nih.
Ini LK2-nya. Nah, ini LK2-nya tentang masih LK1 ya, mohon maaf. Sirkulasi, subkonsep sistem sirkulasi. Sirkulasi paru-paru. Nah, ini bagaimana nih? 1, 2, 3, 4, sampai 10. Kita juga bisa mempergunakan Wayground untuk mengerjakannya. Nah, seperti ini Bapak Ibu, silakan boleh mencoba right atrium, atrium kanan ya. Nah, atrium kanan, venul, nah arteriol, ventricle. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita mempergunakan Wayground untuk memperkaya lembar kerja kita sehingga tidak harus dengan kertas ya, dan hasilnya langsung bisa ketahuan kan kalau pakai Wayground. Bisa nggak pakai Canva? Bisa, tapi asesmen nilainya tidak akan otomatis keluar ya. Nah, tak asal aja deh waktunya. Aorta ini di sini misalnya, pulmonary artery, atrium di sini, right ventricle di sini. Nah, submit. Oke, ada yang salah, nggak apa-apa. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian soal yang lain di perencanaannya, di RPP-nya kita lihat lagi. Ada apa lagi? Ada, ada perbedaan sistem saraf parasimpatik dan simpatik. Nah, ini juga sama, kita bisa mempergunakan drag and drop di Wayground. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Ini melebarkan pupil, ada yang merangsang jantung lebih cepat berdetak, mengecilkan, meningkatkan. Nanti Bapak Ibu ya, jadi kita bisa mempergunakan Wayground untuk membantu kita membuat asesmen formatif proses. Nah, seperti ini. Wah, sudah waktunya sedikit lagi. Baik. Oke, selanjutnya kita lihat langkah selanjutnya. Ceritanya ini sudah selesai. Ini juga sudah selesai ceritanya. Nah, tahapannya apa lagi nih? Selanjutnya murid diberikan video. Nah, ini video ya. Ada video yang harus ditonton oleh murid. Kita juga bisa menyematkan videonya langsung di Wayground. Ini saya harus beresin dulu sepertinya. Oke. Saya harus selesaikan dulu sepertinya nih, nggak bisa maju. Nah ini, oke, saya izin menyelesaikan secara acak saja Bapak Ibu ya, supaya waktunya tidak terambil. Kecilkan. Oke. Oh iya, ini tidak bisa maju. Ya, baik. Saya perlihatkan saja tipe soalnya ya, seperti apa. Nah, jadi ketika kita ingin memasukkan video juga itu masih dalam tahap memahami, belum mengaplikasi Bapak Ibu. Ya, memasukkan video. Nah, silakan Bapak Ibu, nanti saya kasih Bapak Ibu akses untuk copy dan edit ya dengan menggunakan akun belajar. Kalau tidak menggunakan akun belajar, Bapak Ibu tidak akan bisa mengcopy ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu, kita juga bisa menyematkan video seperti ini. Dan sekaligus nanti akan mendapatkan pertanyaan yang dibuat
otomatis oleh Playground. Nah, kita bisa klik di sini ya, show answer. Nah, klik di sini nanti Bapak Ibu akan mendapatkan jawabannya. Nah, tapi kalau video short itu nggak bisa, ya Bapak Ibu. Kalau video YouTube biasa itu bisa. Kalau video short itu nggak bisa. Nah, oke, ini masih dalam tahap memahami juga. Jadi kapan dong mengaplikasikannya? Nah, tahap aplikasi Bapak Ibu kalau sudah kontekstual. Nah, kalau sudah kontekstual itu contohnya di sini setelah mempelajari di atas, nah mereka tuh mencari tahu penyakit diabetes di sekitar tempat tinggal mereka. Karena itu tadi ada lingkungan pendukung ya, kemitraan belajar masyarakat sekitar dan tenaga kesehatan. Nah, murid bisa wawancara. Nah, membuat wawancara ke tenaga kesehatan atau masyarakat yang menderita diabetes mellitus. Nah, format wawancaranya di lampiran 3. Bapak Ibu bisa scroll ke bawah. Nah, sudah disediakan format wawancaranya seperti apa. Nah, ini identitasnya, nama, usia, jenis kelamin, pekerjaan. Dan beberapa pertanyaan yang bisa diberikan ya. Penyebabnya, dampaknya, pencegahan, dan cara mengatasinya. Nah, ini sudah masuk tahap aplikasi karena sudah kontekstual. Jadi kalau masih nonton video, kemudian masih ngerjain LKPD, itu masih memahami Bapak Ibu ya. Nah, setelah wawancara, kemudian diskusi dalam kelompok dan murid menunjukkan hasil membuat video singkat. Nah, membuat video singkat ya. Bisa diupload ke media sosial atau hanya untuk perpustakaan saja ya, perpustakaan digital saja itu di sekolahnya masing-masing. Nah, refleksi apabila sudah selesai, maka guru memberikan penguatan terkait hubungan antara sistem organ peredaran darah, ekskresi dan koordinasi ya. Jadi refleksi ini Bapak Ibu sepenuhnya adalah diskusi ya bersama-sama dengan murid tentang apa pertanyaannya, tentang apa yang sudah kalian pahami, apa yang sudah dikuasai dan belum ya, lalu manfaatnya apa, lalu hal baru apa yang kalian peroleh setelah kamu mempelajari ini, apa yang kamu lakukan. Artinya ada proses pendalaman materi tersebut ke dalam diri peserta didik ya, sehingga mereka menyadari bahwa oh iya diabetes mellitus itu bisa kena ke dirinya sendiri gitu. Sebelum kena apa yang harus saya lakukan. Nah, dan kesimpulan ya. Tapi sepenuhnya Bapak Ibu apabila ada refleksi misalnya yang kurang terarah, maka guru di sini yang harus menjadi penentu ya, yang harus memimpin gitu. Dia tidak boleh merefleksi itu jadi kemana aja ya, ngawur itu. Gak boleh, harus dipimpin juga oleh guru dan memberikan penguatan yang lebih dalam tentang materi tersebut. Nah, dan terakhir rencana asesmen. Nah, yang tadi ya, ada formatif awal, ada proses dan sumatif. Nah, video singkat itu merupakan asesmen sumatif. Jadi tidak harus dengan kita kan biasanya kalau patokannya ke buku ada evaluasi akhir bab gitu ya. Ya itu juga bisa dipergunakan, tapi lebih ke memahami sebetulnya ya, bukan ke mengaplikasi atau ke refleksi kalau misalnya evaluasi akhir bab juga. Jadi di PM ini, di perencanaan pembelajaran mendalam ini ada siklus yang tadi yang harus kita
eh, terapkan di masing-masing aktivitas yang kita lakukan. Nah, sekarang mari kita masuk ke background-nya Bapak Ibu, karena kita sebetulnya tentang background ya. Nah, bagaimana cara membuat soal-soal ini nih ya? Caranya seperti ini Bapak Ibu, kita create, lalu klik assessment. Nah, create from scratch. Untuk soal berlabel tadi ya, yang soal nomor 1 tadi tuh. Nah, itu saya menggunakan labeling. Nah, seperti ini. Kita bisa upload image atau buat dari atau buat dari gambar yang sudah ada. Oh, mohon maaf ini. Labeling. Bukan labeling ya, kita match. Yang pertama tuh match yang mulut ke esophagus ya. Nah, jadi kita bisa tambahkan image-nya di sini, lalu kita ketikkan misalnya pakai bahasa Inggris deh supaya enak. Nah, mouth ya. Ada beberapa gambar yang bisa diambil dan tidak ya. Jadi usahakan kita mengambil gambar yang bisa dipakai, karena ada yang suka tidak bisa di-download ya. Nah, kedua esophagus nih. Dua esophagus. Bukan, ini gambar epitel, sorry. Bahasa Indonesia coba, ada nggak? Nah, kerongkongan, tapi nggak langsung ke kerongkongan ya. Jadi ada bagian-bagian lain yang dipakai. Nah, ini saja. Nah, cara membuatnya seperti ini Bapak Ibu ya. Esophagus. Nah, kalau lama berarti kemungkinan tidak bisa diambil. Kemudian ada lambung, stomach. Nah, ya mohon maaf Bapak Ibu, saya sambil ngerekam juga, jadi mungkin sedikit lama. Intestine. Nah, seperti ini cara membuatnya. Kemudian kita berikan jawabannya, ini pencernaan mekanik. Kemudian ini gerak peristaltik ya. Ini pencernaan kimiawi dan penyerapan makanan. Nah, seperti ini Bapak Ibu cara membuatnya. Ya. Masih following nggak apa-apa deh. Nah, set question. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua tuh kita mengambil soalnya dari gambar ya. Nah, dari gambar ini ya Bapak Ibu ya. Nah, dari sini nih. Nah, ada yang menarik Bapak Ibu di background itu. Kita bisa bekerja lebih cepat. Saya ambil dulu gambarnya dengan snipping tool. Nah, ini kan gambarnya nih. Kita ambil dengan snipping tool terlebih dahulu. Kemudian kita save. Kita berikan nama ginjal. PNG. Nah, di background kita bisa membuat LKPD-nya lebih cepat. Nah, add question, lalu kita berikan pertanyaan yang interaktif labeling. Nah, upload an image. Nah, image-nya kita cari yang tadi, ginjal. Nah, yang ini. Nah, di sini Bapak Ibu ada yang menarik. Coba kita lihat ya. Ketika kita upload gambarnya, maka di sini ada yang berjalan tuh. Thinking of question. AI-nya sedang bekerja membantu kita untuk
mencari jawaban dan pertanyaan yang tepat, ya. Di sini saya ingin memberikan struktur ginjalnya ya. Nah, di sini udah dikasih tahu tuh Bapak Ibu. Emang sih dalam bahasa Inggris ya, tapi membantu sekali lah buat saya guru biologi supaya bekerja lebih cepat ya. Nah, kita pakai yang ini nih. Ini korteks medula kita nggak pakai karena kita tidak bahas ginjalnya, tapi bahas nefronnya ya. Nah, ini proximal tubul, ini loop Henle. Dia tahu dari mana ini? Ada AI-nya bisa tahu dari mana ya? Ini ada tubulus proximal, ada loop of Henle, ada distal tube. Pasti AI puisisnya tuh yang sedang diperbaharui oleh para pengembangnya ya. Nah, jadi alhamdulillah kita terbantu sekali membuat LKPD dengan bantuan Yground. Oh, ini nggak ada, satu lagi kita tambahkan, glomerulus. Nah, tuh Bapak Ibu, jadi hanya berapa detik ya kita bisa langsung membuat LKPD PM-nya lebih cepat. Teknik yang sama juga bisa kita pergunakan untuk gambar selanjutnya. Nah, ini nih. Ini juga sama Bapak Ibu. Kita nggak harus mikir dulu atau nyari-nyari sumbernya dulu. Ya, ambil saja, screenshot saja gambarnya. Ini paru-paru dan jantung ya. Ini juga sama, ada AI-nya ya. Kita pakai AI juga untuk labeling, klik labeling, upload an image. Dan kita kasih gambarnya ke Quizzes, coba. Dan AI-nya langsung bekerja untuk menemukan pertanyaan yang tepat dan jawaban yang memungkinkan untuk ditempelkan di sini, di labelingnya. Oh, wah. Alhamdulillah ya, lebih cepat. Nah, ini ada atrium kanan. Ya, atrium kiri, left, dan lain-lain. Lain-lainnya ya kita tambahkan sendiri ya, jangan ngandelin AI terus. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi setelah kita membuat perencanaan pembelajaran dengan LKPD yang sudah ditentukan ya, yang sudah ditentukan, kita dengan cepat dan mudah bisa mempergunakan Yground ya untuk membantu kita menyelesaikannya. Oke, sampai sini kita bertukar pikiran Bapak Ibu. Saya lihat dulu. Ya, ada link absen. Ada Ibu ya. Seperti biasa. Ya, saya share dulu absennya. Silakan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan. Ya, betul, absennya yang itu. Ya. Mangga Ibu dan Bapak. Ya, silakan. Ya, Bapak Ibu yang masih bingung PM itu seperti apa sih? Modul ajarnya, RPP-nya. Nah, seperti yang tadi kita munculkan ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya download di tempat lain yang rumit ya, mungkin tidak akan sesuai ya dengan karakter sekolah Bapak Ibu. Nah, kita pakai saja yang kita ATM saja yang sudah di kurasi oleh Puskurjar. Tidak sulit kok, ya. Lalu muncul pertanyaan ketika saya pelatihan begini gitu. Apakah PM ini harus lintas bidang
mapel gitu. Apakah nurutin buku ya atau menurutin TP dan CP yang kita buat gitu. Nah, jawabannya ya kembali lagi ke kitanya yang melaksanakan. Kalau kita nurutin buku ya berarti sesuai dengan apa yang kita ajarkan gitu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu bisa lintas bidang seperti saya yang saya lakukan dengan kimia itu alhamdulillah ya menjadi proyek P5 kemarin. Kalau sekarang ya proyeknya sudah bersatu dengan co-kurikuler ya. Jadi P5-nya sudah dihapuskan dan tidak ada lagi jadwal blok ya, langsung masuk ke co-kurikuler. Pak Dedi, halo, Ya, cek. silakan. Ya. Untuk waktunya tinggal 7 menit lagi. Kalau untuk yang sertifikat itu gimana ya Pak? Oke. Akan Ya, ya hilap Pak, ya disosialisasikan. betul. Ya betul, Tadi sudah ada yang tidak bertanya di mudah Bapak chat, Ibu ya Pak, untuk tadi sudah memahami PM dijawab. ini. Nanti akan ada YouTube-nya kan Bapak ya. Ya, Jadi nanti bisa diulang kembali gitu. Kayaknya masih pada ngulang mungkin Bapak. ya. Tadi luar biasa sekali ya. Tadi ada Silakan yang Bapak bertanya Ibu. materinya Pak. Materinya kan ada di website ya Pak ya. Ya, Nanti bisa diulang materinya di kembali. website LMS dan saya juga sedang merekamnya. Bapak Ibu bisa mengulang-ulang kembali apabila ada hal-hal yang kurang difahami dan bisa berdiskusi juga. Mohon maaf Bapak Ibu ya, grupnya kami kunci karena ada beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab menyebarkan informasi yang salah dan beberapa teman kami mendapatkan kerugian ya daripadanya. Jadi kami kunci terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi pengajuan sertifikat untuk kegiatan ini. Ya, ini pengajuan sertifikatnya. Bapak Ibu silakan klik linknya. Kemudian Bapak Ibu tolong isi dengan benar. Saya share screen udah belum Bu Saidati? Saya bantu. Bu Sebentar Saidati, Pak. saya share di layar saya udah ada belum? Udah Pak. Nah, ini silakan pilih Bapak Ibu yang namanya, nama lengkap, nama email Bapak Ibu yang dipergunakan untuk pembelajaran hari ini, nama instansi Bapak Ibu, NPSN-nya, tanggal pelatihan berarti hari ini 18 Juli 2025. Tanggal sertifikat boleh hari ini juga Bapak Ibu ya. 2 hari maaf, ini kita 2 hari ya, 17 sampai 18 Juli. 18. Iya. Nomor HP-nya silakan. Saya hilangkan dulu nih sematannya supaya tidak spin ya. Oke. Nah, ID pelatihannya Peki 3875. Ya. Narasumbernya Pak. Bu Sayyidati. Ibu betul 3875? Sebentar Pak. Ibu betul? Peki 3875? Saya cek dulu ya. Sebentar Pak. Saya cek iya 3875. Oke, betul. Ya, ini mohon dengan sangat Bapak Ibu ya diperhatikan ID pelatihannya karena akan sangat berpengaruh terhadap performa kami sebagai pelatih. Silakan pilih Bu Sayyidati Azizatus Solihah sebagai narasumber dan materi pelatihannya yang A. Pengenalan Wayground untuk mendukung pembelajaran yang menyenangkan. Saya tulis di chat aja ya.
Ada di Peki, share screen-nya kok nggak muncul di saya ya? Kecil. gimana Ibu? Share screen-nya. Oh, boleh, boleh Ibu. Silakan. Nggak, maksudnya share screen-nya nggak muncul di Oh, besar. Di yang oke. lain ada nggak? Ibu Bapak, punten. Kenapa? Nggak ada. Oh, Ada, sesinya Bu. nggak muncul. Saya searching di sini. Nah, silakan Bapak Ibu. Oke. Nah, yang ini Oh ya, Bapak sip, Ibu ya, ada. tolong dengan benar diisinya. Kemudian nanti Bapak Ibu diharapkan untuk screenshot bukti sedang melaksanakan pelatihan. Nah, screenshot dari sekarang ya Bapak Ibu ya, sebelum diakhiri. Oke, sambil berdiskusi Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan kami persilahkan. Ibu dan Bapak sudah bisa membuka link-nya. Sudah, Bu. Ya, Sudah. iya. Baik, Alhamdulillah. Bu Dinda, Silakan. terima kasih. Ya, nanti sertifikatnya akan otomatis ya jika sudah menyelesaikan link Ya, ini. apabila sudah, Ibu, Bapak Ibu, ID pelatihan dan narasumbernya silakan klik lanjutkan. Nah, ini pilih jawaban yang benar.